Kekuatan spiritual Huo Yuhao hanya bisa mencapai 30 meter dari tembok kota. Sudah ada orang yang berteriak, mengumpat, dan mengusir orang dari atas tembok kota, sementara patroli mulai memperhatikan Huo Yuhao dan yang lainnya. Mereka bertiga buru-buru berpindah arah, dan memasang sikap patuh saat mereka mengikuti tembok kota selatan ke arah timur. Huo Yuhao menyampaikan apa yang baru saja dia amati kepada Susanshi dan Ye Gui saat mereka berjalan. Apa rencanamu? Susanshi bertanya, Huo Yuhao menjawab, kita harus masuk ke dalam dan melihatnya. Kami akan menggunakan metode yang sama seperti yang kami lakukan di Radiant City. Setelah itu, kalian akan memesan kamar di penginapan terdekat. Sementara Gui akan kembali dan menyampaikan rencana kami kepada yang lain. Kakak ketiga, kamu akan melindungiku. Malam ini, saya akan melepaskan avatar spiritual saya sehingga saya dapat melihat ke dalam. Susanshi mengerutkan kening dan berkata, bukankah itu terlalu berbahaya? Ada master jiwa jahat di dalam, dan setiap master jiwa jahat mahir mengendalikan jiwa dan roh. Selain itu, ada begitu banyak alat pengawasan jiwa. Apakah hal-hal itu akan mempengaruhi Anda? Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, alat pengawas jiwa tidak bisa menangani kekuatan spiritual, jadi paling aman jika saya mengirimkan avatar spiritual saya ke dalam. Saya akan berhati-hati semampu saya. Dan saya akan segera menarik diri dan melarikan diri jika ada yang tidak beres. Investigasi dan pengintaian dengan avatar spiritual Huo Yuhao sangat berbeda dengan menggunakan deteksi spiritual. Deteksi spiritual dapat ditarik dalam sekejap, dan Huo Yuhao tidak perlu takut bahkan jika dia ketahuan. Lagi pula, musuh-musuhnya hanya bisa mengunci lokasinya jika mereka sangat dekat, atau jika mereka memiliki kekuatan spiritual yang hebat, seperti guru jiwa jahat yang dia kirim beberapa hari yang lalu. Huo Yuhao hanya bisa membuka Eye of Destiny untuk mengusir musuh-musuhnya bahkan jika mereka telah mengunci lokasinya. Namun, dia bisa menjangkau lebih jauh dengan avatar rohaninya, dan dia akan memiliki lebih banyak fleksibilitas. Namun, avatar spiritualnya terbentuk dari kekuatan spiritual dan bagian dari rohnya. Dan entitas itu bukanlah sesuatu yang bisa dia tarik begitu saja. Huo Yuhao pasti akan terluka parah jika musuh-musuhnya mampu menahan atau menghancurkan avatar rohaninya. Upaya ini jauh lebih berbahaya, tentu saja. Avatar spiritualnya akan memberinya hasil penyelidikan dan pengintaian terbaik. Sekte Tang tidak memiliki solusi alternatif yang lebih baik untuk saat ini. Susanshi mempertimbangkan sejenak sebelum dia menepuk bahu Huo Yuhao dan berkata, kalau begitu, hati-hatilah. Ayo pergi dan cari tempat tinggal. Gui, kembalilah setelah kamu kembali untuk memberitahu yang lain, dan kamu akan bergabung denganku untuk melindungi Yuhao. Akan jauh lebih aman jika kita memiliki satu orang lagi yang melindunginya. Baiklah. Ye Gui menyetujuinya dengan lugas dan gembira. Sunrise City bukanlah kota yang besar, ramai, jadi mencari penginapan kecil tidaklah terlalu sulit. Mereka segera menemukan penginapan yang lebih tua daripada penginapan yang pernah mereka tinggali di sisi utara kota dan memesan 3 kamar. Huo Yuhao segera mulai bermeditasi di ruang tengah setelah semua orang duduk. Dia mencoba memulihkan kekuatan spiritual yang telah dia keluarkan sebelumnya, sementara Susanshi mengamati pemandangan dan sekitarnya, dan Gui kembali ke sisi utara kota. Mereka bertiga bekerja sama saat mereka membuat persiapan dengan gugup, waktu selalu berlalu dengan cepat selama meditasi, dan langit kini semakin gelap. Huo Yuhao tidak punya apa-apa untuk dimakan, tapi dia kembali ke kekuatan dan energi penuhnya. Dia memberitahu Susanshi sebelum dia segera melepaskan avatar rohaninya. Huo Yuhao merilis avatar spiritualnya jauh lebih lancar dibandingkan saat itu. Selanjutnya, Huo Yuhao melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual dan lebih banyak semangatnya. Sehingga dia dapat mencapai sebanyak yang dia bisa dalam misi pengintaian ini. Susanshi sangat kagum saat dia melihat proyeksi emas samar yang tampak identik dengan Huo Yuhao muncul di depannya, kakak ketiga. Tubuh asli Huo Yuhao hanya duduk di sana sementara avatar rohaninya menyambut Susanshi. Susanshi terdengar sedikit tidak berdaya ketika dia berkata, ayo, cepat. Aku takut semangatmu akan terpecah. Huo Yuhao terkekeh dan berkata, Anda tidak memahami kendali kami, guru jiwa tipe spiritual, atas kekuatan spiritual. Saya akan baik-baik saja. Tunggu saja dan lihat apa yang bisa saya lakukan. Ini dia. Avatar spiritual Huo Yuhao melayang ke udara saat dia berbicara. Dan dia menghirup keluar jendela dengan cepat.
Warna emas pucat menghilang dari udara pada saat bersamaan, Huo Yuhao dapat melampirkan lebih banyak kemampuan pada avatar spiritualnya setelah kekuatan spiritualnya dan kemampuannya untuk mengendalikannya ditingkatkan. Tentu saja, dia hanya bisa memasang kemampuan yang dimiliki mata rohnya. Huo Yuhao mengaktifkan imitasi, dan avatar rohaninya menghilang ke langit malam saat dia meninggalkan penginapan. Dia berada dalam wujud spiritual, namun avatar spiritualnya adalah produk dari kekuatan spiritual konkret imaterialnya, mirip dengan tubuh aslinya. Huo Yuhao hanya bisa terbang pada ketinggian tertentu di atas tanah. Jika tidak, dia akan terpengaruh oleh angin di langit, dan dia akan mengeluarkan lebih banyak kekuatan spiritual. Dia bahkan bisa mengambil risiko mengguncang dan merusak semangatnya. Avatar spiritual Huo Yuhao sepenuhnya tersembunyi pada saat ini. Seperti yang dikatakan Huo Yuhao, alat pengintai jiwa di atas tembok kota tidak berguna melawannya. Avatar spiritual Huo Yuhao dengan cepat memanjat tembok kota. Dan dia tiba di parit kota. Di dalam kota, Huo Yuhao masih duduk di dalam penginapan dengan menyilangkan kaki. Dia memberi isyarat kepada Su Sanxi untuk memberi tanda bahwa semuanya baik-baik saja sebelum dia segera memasuki meditasi dan memfokuskan seluruh kekuatan dan energinya untuk mengendalikan avatar spiritualnya saat dia menghilang ke dalam air sungai. Avatar spiritual Huo Yuhao gemetar saat dia memasuki air sungai yang keruh. Huo Yuhao harus mengonsumsi lebih banyak kekuatan spiritual ketika avatar spiritualnya berada di dalam air. Tetapi dia sudah menemukan tempat yang tepat sebelum ini, jadi ekspedisinya masih relatif lancar untuk saat ini. Huo Yuhao menembus pagar besi di bawah air dan berenang ke depan dengan cepat. Avatar spiritualnya mengaktifkan deteksi spiritual pada saat yang sama dan mencari di depannya, air sungai di balik pagar besi masih keruh seperti dulu. Huo Yuhao mengendalikan avatar rohaninya dan berenang ke depan sejauh beberapa puluh meter, dan merasa dia telah berenang kembali ke kota dari bawah temboknya. Tiba-tiba, semua yang ada di depannya berubah, dan dia bisa mendengar beberapa suara. Avatar spiritual Huo Yuhao muncul dari permukaan air dan langsung menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Feng Lin benar, tempat ini adalah penjara air. Seluruh tempat dibangun dari batu granit yang keras, sedangkan deretan kandang baja tersusun rapi. Penjara air menutupi area permukaan yang sangat luas. Ada antara 8 hingga 10 orang yang dipenjara di dalam setiap kandang, dan setiap kandang diisi dengan air sedalam setidaknya 1 meter, sehingga air keruh tersebut membasahi semua orang. Hampir setiap tahanan yang terperangkap di dalam memiliki wajah pucat dan aura mereka sangat lemah. Para tahanan di dalam penjara air ini hampir tidak bisa istirahat, dan mereka hanya bisa bersandar ke satu sisi. Huo Yuhao secara samar-samar mengidentifikasi para tahanan ini sebagai anggota tim dan pemimpin dari berbagai akademi dan sekte yang telah pergi ke kota Radian untuk berpartisipasi dalam turnamen Master Jiwa Pemuda Elit Kontinental. Huo Yuhao dan sekte Tang bahkan pernah bertemu dengan beberapa orang ini selama turnamen. Namun, aura mereka semua sangat lemah saat ini, dan tidak ada satupun gelombang kekuatan jiwa yang muncul di tubuh mereka. Huo Yuhao menarik deteksi spiritualnya setelah melakukan pemindaian singkat di area tersebut. Dia yakin bahwa master jiwa jahat berjaga di tempat ini, dan dia tidak tahu apakah ada lebih banyak master jiwa jahat tipe spiritual yang hadir. Selain itu, kekuatan spiritualnya terlalu kuat, sehingga bahkan master jiwa jahat yang normal pun dapat dengan mudah mendeteksinya jika mereka sedikit lebih sensitif. Huo Yuhao mulai memeriksa dan mensurvei kandang-kandang itu dan mengenali semakin banyak wajah yang dikenal di dalamnya. Huo Yuhao tidak tahu sebagian besar nama mereka, tapi dia memiliki kesan yang berbeda-beda terhadap mereka. Dia menghela nafas pelan di dalam. Orang-orang ini semua adalah elit dan keajaiban di generasi mereka. Mereka bisa mewakili akademi dan sekte masing-masing untuk turnamen itu. Siapa di antara mereka yang bukan salah satu individu paling menonjol di generasi muda? Kekaisaran Matahari Bulan mengambil risiko kecaman universal dengan memenjarakan mereka. Mereka telah benar-benar dan sepenuhnya memusuhi 3 kerajaan asli benua Douluo sambil menggunakan para sandera ini untuk menekan dan mengendalikan akademi dan sekte yang termasuk dalam 3 kerajaan asli benua Douluo sehingga mereka tidak akan ikut perang atau konflik antar kekaisaran dengan mudah. Kekaisaran Matahari Bulan berbahaya dan licik pada saat yang sama, ada 2 baris utama penjara air. Ada platform batu sekitar 1 meter di atas permukaan air di tengah 2 baris tersebut.
Platform batu ini terbentang lurus ke depan, dan beberapa penjaga berjubah hitam mondar-mandir dan berpatroli bolak-balik. Huo Yuhao tidak perlu dengan sengaja mengamati patroli tersebut untuk merasakan aura jahat dan dingin yang terpancar dari para penguasa jiwa jahat ini. Penjara air ini terletak di dalam tembok kota. Dan ini berarti informasi Feng Lin tidak sepenuhnya akurat. Penjara air meminjam parit kota, tetapi terletak di dalam tembok kota, bukan di luar. Selain itu, Huo Yuhao dapat mengetahui dari cara air diarahkan dan dialihkan bahwa tidak diragukan lagi ada pintu masuk di dalam kota yang menuju ke penjara air ini. Huo Yuhao memiliki indera pengarahan yang sangat kuat. Hanya perlu beberapa saat baginya untuk berpikir untuk menentukan secara kasar posisi pintu masuk ini. Yang membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa pintu masuk ini sebenarnya terletak di dalam bunker di samping tembok kota selatan. Bunker dirancang khusus untuk menampung tentara sehingga mereka dapat beristirahat sementara saat mempertahankan kota. Bunker ini terletak di sebelah gerbang kota, dan tentara di dalamnya dapat dengan cepat memperkuat gerbang kota jika mereka turun, sementara mereka dapat dengan cepat naik ke puncak tembok kota jika mereka naik. Sungguh pengaturan yang luar biasa, bunker selalu dijaga oleh tentara kapan saja. Menambahkan alat jiwa pengintai yang tak terhitung jumlahnya yang terletak di dekat gerbang kota, dan menyusup ke bunker ini tanpa ketahuan hampir mustahil. Huo Yuhao hendak mengambil keputusan ketika dia tiba-tiba melihat beberapa master jiwa jahat berjalan ke posisinya. Para master jiwa jahat yang telah berpatroli sebelumnya berpisah dengan hormat ke kedua sisi platform batu. Setiap patroli ini membungkuk dan tampak sangat hormat dan hormat. Para master jiwa jahat yang berjalan-jalan tidak memiliki jubah menutupi tubuh mereka, dan Huo Yuhao sebenarnya akrab dengan mereka. Mereka yang berjalan di depan semua orang adalah tetua ketiga dan tetua keempat. Huo Yuhao pernah melihat mereka sebelumnya di turnamen rekayasa jiwa elit kota Radian. Penatua ketiga telah mempertimbangkan untuk menerimanya sebagai muridnya saat itu. Huo Yuhao bahkan lebih akrab dengan orang-orang yang mengikuti di belakang kedua tetua ini. Mereka adalah tiga bersaudara yang jahat, Zhong Litian, Zhong Lidi, dan Zhong Liren. Ketiganya adalah jiwa Douluo jahat bercincin 8, dan mereka mahir memanipulasi semua jenis jiwa binatang untuk bertarung demi mereka. Huo Yuhao telah menyelamatkan dua bayi beruang Dark Golden Terror Claw dari cengkeraman jahat mereka saat itu, dan Sekte Tang telah merawat mereka dengan baik. Beruang-beruang itu tumbuh sangat cepat, dan BIBI bahkan meminta spesialis dari divisi duel binatang di Akademi Shrek untuk menyediakan makanan agar Sekte Tang dapat memberi mereka makan dengan lebih baik. Beruang-beruang itu masih muda, tetapi kekuatan mereka meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Saat ini, mereka cukup kuat untuk berjaga di gerbang utama Sekte Tang. Huo Yuhao telah memutuskan bahwa dia akan membawa beruang-beruang itu bersamanya ketika dia berkelana ke hutan matahari terbenam untuk membantu kakak tertuanya mencari ramuan obat untuk mengobati guru Xiao Ya. Hanya ada beberapa ramuan abadi yang dapat diambil oleh Huo Yuhao dari sumur api es Yin Yang, tetapi masih ada cukup banyak bahan tambahan dan bergizi. Beruang cakar teror emas gelap tidak akan kesulitan makan lebih banyak karena fisik mereka, dan tumbuhan ini dapat mempercepat pertumbuhan mereka. Beruang-beruang itu pada akhirnya akan menjadi penjaga binatang ilahi dari Sekte Tang. Huo Yuhao tidak menyangka akan bertemu dengan 5 guru jiwa jahat ini ketika dia baru saja tiba, dan tubuh aslinya menarik napas dingin ketika dia melihat mereka. 2 di antaranya bergelar Douluo, sedangkan 3 lainnya adalah Soul Douluo. Mereka berlima memiliki kekuatan untuk bertarung melawan 5 judul Douluo pada saat yang bersamaan. Selain itu, setidaknya ada beberapa lusin master jiwa jahat yang ditempatkan di tempat ini, dan dia tidak tahu berapa banyak master jiwa jahat yang sangat kuat yang ada di sini. Dan ada 2 legiun insinyur jiwa di luar. Sunrise City juga tidak terlalu jauh dari Radiant City, sehingga Radiant City dapat mengumpulkan bala bantuan dalam waktu singkat. Pengaturan Kekaisaran Matahari Bulan sangat teliti dan ketat. Pertempuran harus terjadi di perbatasan, tetapi Kekaisaran Matahari Bulan masih mampu melakukan pengaturan seperti itu. Tingkat kekuatan pertahanan ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh Sekte Tang. Huo Yuhao terus merenung sambil mengendalikan avatar rohaninya dan terbang ke salah satu kandang. Dia bersembunyi diam-diam di salah satu sudut dan sepenuhnya menekan gelombang spiritualnya. Dia tidak berani melepaskan sedikit pun kekuatan spiritualnya,
tetua ketiga dan keempat mengamati para tahanan di dalam penjara air saat mereka berjalan. Para sandera secara alami dapat melihat mereka juga dan menatap mereka dengan mata penuh dendam saat mereka lewat. Namun, para sandera ini terlalu lemah, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengutuk dan mengumpat. Penatua ketiga berkata sambil berjalan. Apakah kita bisa menahan diri dengan baik? Apakah kita menggunakan cukup obat-obatan? Kami menggunakan cukup banyak. Kami memasukkan bubuk pembasmi jiwa ke dalam air setiap hari. Dengan bubuk ini yang larut dalam air, bahkan judul Douluo pun tidak dapat berpikir untuk memusatkan dan mengerahkan kekuatan jiwa mereka. Terlebih lagi, orang-orang ini sudah lama tidak makan apapun, dan mereka pasti lemah dan lemas bahkan dengan fisik mereka sebagai master jiwa. Beberapa tahanan pingsan, tapi kami memberi mereka nutrisi yang cukup tepat waktu, jawab Zhong Litian. Penatua ketiga berhenti dan berbalik sambil melirik Zhong Litian. Ah Tian, kamu masih harus memberi mereka makanan. Orang-orang ini tidak mungkin menimbulkan gangguan atau masalah apapun pada bubuk pembasmi jiwa kita, namun kita tidak bisa membiarkan mereka mati kelaparan, karena mereka masih sangat berharga bagi pemimpin kita di masa depan. Saya tahu Anda dan saudara-saudara Anda sangat membutuhkan roh-roh yang kuat ini, tetapi sekarang bukan saat yang tepat. Apakah kamu mengerti? Ya, tetua ketiga. Zhong Litian mengangguk. Seseorang dapat mengetahui dari ekspresinya bahwa dia tidak terlalu menyetujui kata-kata tetua ketiga, namun dia tetap sangat menghormati pria itu. Zhong Litian segera melanjutkan, saya akan membuat pengaturan yang diperlukan sekarang, dan kami akan memberi mereka makanan. Kakak kedua, kakak ketiga ayo pergi bersama. Dia mengangguk ke arah tetua ketiga dan tetua keempat sebelum berbalik dan pergi. Pandangan dingin terpancar di mata tetua keempat saat dia melihat mereka pergi. Dia merendahkan suaranya dan berkata, saudara-saudara ini semakin mendesak, hanya karena mereka adalah budak sang pemimpin. Apakah mereka harus pergi sendiri untuk mengambil makanan bagi para tahanan itu? Mereka jelas-jelas berusaha menunjukkan pembangkangan. Penatua ketiga melirik ke arah penatua keempat, dan pandangan menghina dan acuh tak acuh mengalir dari matanya. Jangan bicara omong kosong, saudara keempat. Ketiganya berada di bawah komando pribadi leader, dan kami juga setia kepada leader. Kita harus menempatkan kepentingan gereja sebagai prioritas utama kita. Ini adalah kata-katanya, tapi tatapan dingin muncul di matanya pada saat yang bersamaan, dia sangat tidak senang dengan cara ketiga bersaudara itu menangani berbagai hal, mereka mengikuti platform batu dan naik dan turun melewati penjara air sebelum berjalan keluar. Huo Yuhao diam-diam mengamati mereka selama ini. Dia senang. Kedua berjudul Douluo ini punya masalah dengan ketiga bersaudara itu, dan lebih jauh lagi, ketiga bersaudara itu harus menjadi orang yang mengendalikan penjara air ini. Ini adalah informasi penting. Saya akan memiliki peluang lebih besar untuk menyelamatkan para tahanan jika saya memanfaatkan informasi ini dengan baik. Juga, apa itu bubuk pembasmi jiwa? Air di dalam penjara air ini terhubung dengan parit di luar. Apakah mereka tidak takut bedak ini kehilangan efeknya? Huo Yuhao diam-diam melayang menuju pintu masuk tempat dia masuk. Dia tidak menyia-nyiakan perjalanan ini dan telah menemukan serta mencari banyak hal. Dia harus kembali agar dia dapat mencerna semuanya lebih jauh sebelum dia dapat menentukan cara menyelamatkan para tahanan ini. Huo Yuhao hendak membenamkan dirinya ke dalam air dan akan membawa kembali beberapa sampel air ketika sesuatu terjadi di ujung platform batu. Penatua ketiga dan penatua keempat baru saja berjalan keluar ketika mereka mengucapkan dengan penuh hormat, "Salam, Nyonya Suci." Nyonya Suci. Nyonya Suci Gereja Roh Kudus ada di sini? Huo Yuhao samar-samar ingat bahwa Tang Ya disapa dengan cara yang sama. Operasinya akan jauh lebih sulit jika Guru Xiao Ya ada di sini. Bagaimana dia bisa menyelamatkan Tang Ya dengan kekuatannya saat ini? Huo Yuhao menghentikan langkahnya dan melihat ke ujung platform batu yang lain. Penatua ketiga dan penatua keempat berdiri di kedua sisi peron, sementara tiga saudara laki-laki jahat dan seorang gadis yang mengenakan gaun panjang berwarna merah tua mulai berjalan ke arahnya. Mata Huo Yuhao menjadi lesu ketika dia melihat gadis ini, dan dia tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya. Huo Yuhao kehilangan kendali atas gelombang spiritualnya, dan menjadi sedikit tidak terorganisir. Siapa yang ke sana? Tetua ketiga tiba-tiba menggeram.
Meskipun mengendalikan roh bukanlah keahliannya, dia adalah yang terkuat di antara para penguasa jiwa jahat di tempat ini. Tetua ketiga segera mendeteksi Huo Yuhao segera setelah kekuatan rohaninya menunjukkan sedikit gangguan. Namun, seruan ini menyentak Huo Yuhao karena keterkejutannya dan tak bernyawa. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan avatar spiritualnya terjun ke dalam air dalam sekejap saat dia mulai berenang keluar secepat yang dia bisa. Gadis yang mengenakan gaun merah tua itu mendengus dingin saat dia mengangkat tangan kanannya dan menekan ke depan di udara. Cahaya merah tua yang tebal dan intens langsung menembus tempat Huo Yuhao terjun ke dalam air. Dan panas terik dari sinar itu segera mewarnai air parit yang keruh itu menjadi warna merah tua saat sejumlah besar uap melonjak ke udara. Huo Yuhao masih melarikan diri melalui air secepat yang dia bisa, dan dia segera merasakan gelombang panas yang membakar menyerangnya dari belakang pada saat berikutnya. Huo Yuhao tidak akan takut jika tubuh aslinya ada di sini. Dia akan memiliki Ultimate Ice untuk melindunginya, dan kemampuan tipe api apapun akan kesulitan menyebabkan kerusakan apapun padanya. Namun, saat ini, dia hanya memiliki avatar spiritualnya. Avatarnya tidak mungkin memiliki kekuatan jiwa tipe es tertinggi. Avatar spiritual Huo Yuhao melemah dengan cepat saat panas yang membakar menyerangnya. Dan bahkan asal-muasal spiritualnya pun terguncang. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa gelombang panas yang dilancarkan musuhnya terhadapnya, yang penuh dengan panas dan kegelapan, juga memiliki kemampuan untuk melacak dan mengunci gelombang spiritual. Dia sama sekali tidak punya kesempatan untuk melarikan diri sebelum gelombang panas ini dapat melenyapkan avatar rohaninya. Saudari! Huo Yuhao berseru dengan putus asa, dan avatar spiritualnya melepaskan kejutan spiritual pada saat yang bersamaan. Gelombang panas yang menyerangnya secara brutal tiba-tiba berhenti dan Huo Yuhao segera memanfaatkan momen ini saat dia mempercepat langkahnya dan bergegas melewati pagar besi di luar. Dia muncul dari parit kota dan melayang ke langit sambil mengikuti jalan aslinya dan melarikan diri melalui udara. Di dalam penjara air, Bunda Suci secara pribadi mengambil tindakan, jadi tetua ketiga, tetua keempat, dan ketiga bersaudara itu melihat dari samping. Mereka sangat percaya pada kekuatan Nyonya Suci ini, namun pada saat berikutnya, mereka menyaksikan Bunda Suci mengerutkan kening dan berkata, aneh beberapa gelombang spiritual memang muncul sebelum ini. Mungkinkah kita terlalu sensitif? Api Poenisku tidak menemukan apapun. Penatua ketiga berkata, mungkinkah ada terlalu banyak balas dendam dan kebencian di dalam penjara air, dan itu telah menghasilkan bentuk spiritual yang tidak bernyawa? Bunda Suci menoleh ke arah ketiga bersaudara itu dan berkata, periksa baik-baik. Ketiga bersaudara itu jauh lebih menghormatinya, dan mereka bertiga membungkuk hormat saat mereka menjawab, ya, Nyonya Suci. Bunda Suci berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Pandangan kosong yang memiliki sedikit perjuangan melintas jauh di matanya, tapi perubahan emosional ini langsung padam oleh api merah tua di matanya. Huo Yuhao memanjat tembok kota dan menyeberang ke sisi lain setelah dia meninggalkan air. Dia bergegas kembali ke hotel secepat yang dia bisa dan mengintegrasikan kembali avatar spiritualnya ke dalam tubuhnya. Cahaya hijau giok berangsur-angsur naik di udara, dan baru pada saat itulah Huo Yuhao menghilangkan panas yang dipenuhi kejahatan yang masih melekat dalam rohnya. Huo Yuhao menghela napas dalam-dalam dan perlahan membuka matanya. Su Sanshi dan Ye Gui telah melindunginya di sisinya selama ini. Mereka langsung melihat keterkejutan di mata Huo Yuhao saat dia membuka matanya. Ada apa, Yuhao? Su Sanshi bertanya dengan lembut. Huo Yuhao melompat turun dari tempat tidurnya dan menarik napas dalam-dalam. Suster Xiao Tao. Saya melihat saudari Xiao Tao. Suster Xiao Tao? Apakah yang Anda maksud adalah Ma Xiao Tao? Ekspresi heran segera muncul di wajah Su Sanshi saat dia menatap Huo Yuhao dengan mata kosong dan rahang kendur. Dia kehilangan kata-kata. Huo Yuhao mengangguk penuh semangat. Bibirnya terkatup rapat, dan dia tidak bisa mempertahankan ketenangannya saat ini tidak peduli seberapa besar pengendalian diri yang dia miliki. Ya, itu dia, adikku. Dia benar-benar berada di gereja Roh Kudus, dan mereka sebenarnya telah menculiknya. Dia adalah Nyonya Suci mereka sekarang. Adegan yang baru saja dilihatnya tertanam dalam di benaknya. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah tua dan tampak sangat anggun dan glamor. Dia juga memiliki api Phoenix yang membara, jadi siapa lagi yang bisa melakukannya, selain Ma Xiao Tao?
Ma Xiao Tao terlihat jauh lebih dewasa dibandingkan 5 tahun lalu. Ciri-cirinya yang mempesona memiliki sedikit tambahan misteri dingin yang datang dari kegelapan, sementara sosoknya menjadi lebih berlebihan dan memikat. Status Ma Xiao Tao telah melampaui kedua tetua itu, yang bergelar Douluo. Nyonya Suci, dia sebenarnya dipanggil sebagai Nyonya Suci, sama seperti Guru Xiaoya. Apa sebenarnya yang terjadi padanya? Keduanya tidak berkata-kata saat mereka saling menatap. Ye Gui bingung saat dia mendengarkan dari satu sisi. Ma Xiao Tao? Siapa itu? Huo Yuhao menjelaskan sesingkat mungkin. Dia senior kami, dan dia juga lulusan Akademi Serek. Jiwa bela dirinya memiliki beberapa masalah, dan dia ditangkap oleh Master Jiwa Jahat. Dia tampak bingung dan tidak waras saat ini, dan dia menjadi Nyonya Suci Gereja Roh Kudus. Ye Gui tidak memiliki kesan yang baik terhadap Master Jiwa Jahat manapun. Dia mengerutkan kening dan bertanya, seberapa kuat dia? Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam. Dia sudah mendapatkan penilaian awalnya dari kekuatan yang ditunjukkan Ma Xiao Tao sebelum ini. Jiwa bela dirinya adalah Phoenix Jahat, dan dia mewarisinya dari 7 monster pertama Akademi Serek. Jiwa bela dirinya tampaknya telah sepenuhnya bermutasi menjadi Phoenix Hitam sekarang. Anda bisa memvisualisasikannya sebagai api tertinggi yang memiliki elemen kegelapan. Dari segi elemen, kami berdua harus bekerja sama melawannya bahkan untuk mendapatkan peluang menahannya. Namun, dia memiliki 8 cincin jiwa. Jika indraku benar, kekuatan jiwa saudara perempuanku telah meningkat cukup sehingga dia memiliki 8 cincin jiwa, tapi dia bukan jiwa Douluo. Ye Gui menarik napas dingin saat mendengar kata-kata Huo Yuhao. Dia tidak menyia-nyiakan waktunya di Sekte Tang ketika dia berada di sana, dan dia sekarang tahu lebih banyak tentang Master Jiwa, Soul Douluo bercincin 8 yang memiliki Ultimate Fire. Konsep macam apa itu? Keberadaan ini mungkin lebih menakutkan daripada Master Jiwa normal yang baru saja bergelar Douluo. Terlebih lagi, dia juga menggunakan elemen kegelapan. Susanshi memaksakan diri untuk tertawa dan berkata, jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa menjadi Nyonya Suci? Dalam turnamen Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental sebelumnya, Xiao Tao adalah pemimpin tim Serek, dan jiwa bela dirinya bermutasi karena dia mengeluarkan terlalu banyak kekuatan selama babak final turnamen. Dia akhirnya diculik oleh Gereja Roh Kudus. Kami berada dalam masalah sekarang, karena dia tidak hanya kuat. Kami tidak bisa membunuhnya, jadi kami telah kalah dalam pertempuran ini secara psikologis. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, itu mungkin tidak benar. Saudari Xiao Tao sepertinya tidak kehilangan akal sehatnya seperti yang dialami Guru Xiaoya, Ultimate Fire-nya terlalu brutal dan kejam. Bahkan penguasa jiwa jahat mungkin tidak bisa mengendalikan emosinya sepenuhnya. Saya mengujinya sebelum ini, dan dia sepertinya merespon suara saya. Jika saya bisa menghilangkan kesurupannya, operasi kita akan memiliki peluang sukses yang jauh lebih tinggi. Tidak, itu terlalu berbahaya, gumam Susanshi. Huo Yuhao tertawa getir dan berkata, saya harus mencobanya tidak peduli betapa berbahayanya, karena dia sudah ada di sini. Pergi sekarang juga, kalian berdua. Kondisi mentalnya masih sedikit bingung. Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, aku tahu cara melarikan diri. Ya, Ma Xiao Tao ada di sini. Ma Xiao Tao sedang berdiri di jalan di luar penginapan mereka, masih mengenakan gaun panjang berwarna merah tua, dan hanya berdiri diam di sana. Sekarang sudah larut malam, dan tidak ada seorang pun di jalan. Dia menunggu dengan tenang, seolah dia adalah ratu malam yang gelap. Dia telah mengunci Huo Yuhao jauh sebelum ini dengan kekuatan spiritualnya. Huo Yuhao merasakan benang roh Ma Xiao Tao mengunci avatarnya ketika dia melarikan diri. Pikiran berputar di benaknya seperti kilat ketika itu terjadi, dan dia membuat keputusan. Gereja Roh Kudus telah menempatkan lebih banyak pasukan di kota Sunrise daripada yang dia perkirakan. Jika dia tidak dapat menerobos melalui Ma Xiao Tao, operasi mereka memiliki peluang sukses kurang dari 50%. Bagaimanapun, mereka harus membantu beberapa ratus orang melarikan diri. Dia memiliki kepercayaan diri untuk memecahkan kunci dan pengekang, tapi mendapatkan jarak yang cukup aman itu terlalu sulit. Huo Yuhao melompat melalui jendela dan mendarat di jalan di luar dengan tenang. Dia menatap Ma Xiao Tao di seberangnya, dan matanya perlahan menjadi bersemangat dan penuh gairah.
Sebuah gambar muncul di ingatannya, dia kembali ke tepi danau Dewa Laut, dan Ma Xiaotao hampir membunuh mereka karena dia kehilangan akal sehatnya. Dia merasa seperti kembali ke dalam air danau yang sedingin es sekali lagi, ketika kekuatan jiwanya berinteraksi dengan kekuatan jiwa Ma Xiaotao. Ma Xiaotao adalah saudara perempuannya yang pemarah, tapi dia selalu mengkhawatirkannya, dan dia selalu peduli padanya. Dia merasakan begitu banyak cinta dan kekeluargaan dari Ma Xiaotao, dan bahkan sedikit pesona lembut. Kembali ke dalam ruangan, Ye Gui ingin mengikuti Huo Yuhao keluar, tetapi Su Sanxi meraih lengannya, ayo pergi. Tapi dia adalah master jiwa jahat yang memiliki api tertinggi. Dia juga seorang Soul Douluo, bagaimana bisa Yuhao? Su Sanxi merendahkan suaranya dan berkata, percayalah padanya. Kami tidak dapat membantunya di sini, dan kami hanya akan menarik lebih banyak musuh. Ayo pergi. Dia menyeret Ye Gui dengan paksa saat dia berbicara, dan mereka melayang di udara dan melompat melalui jendela lain di sisi lain sebelum mereka menghilang ke langit malam dalam sekejap mata. Apakah saya mengenal Anda? Suara Ma Xiaotao terdengar sedikit serak di tengah sikap dinginnya. Sementara suaranya jauh lebih enak didengar daripada sebelumnya, tentu saja. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam sambil dengan paksa menekan emosinya yang bergejolak pada saat yang bersamaan. Siapa kamu? Seutas benang perjuangan melintas di bawah mata Ma Xiaotao. Emosinya sedikit kacau dan bingung karena dia merasakan teriakan Huo Yuhao di dalam air, dan pemandangan demi pemandangan buram terlintas di benaknya. Dia merasa seolah-olah sesuatu yang sangat penting akan terjadi, atau sudah terjadi sebelumnya. Saya Huo Yuhao, adikmu. Huo Yuhao menghapus riasannya saat dia berbicara dan memperlihatkan wajah aslinya. Huo Yuhao. Nama itu terdengar familiar. Siapa itu? Mata Ma Xiaotao menjadi semakin bingung dan bingung. Huo Yuhao secara bertahap melangkah menuju Ma Xiaotao. Dia berjalan sangat lambat, tapi setiap langkahnya sangat stabil. Dia telah mengamati api merah tua yang menari-nari di mata Ma Xiaotao selama ini. Kakak, aku Yuhao. Apakah kamu masih mengingatku? Kami pertama kali bertemu di tepi Danau Dewa Laut, di Danau Dewa Laut Akademi Shrek. Kamu kehilangan kendali atas dirimu sendiri karena api jahatmu saat itu, dan kamu hampir membunuh Dong Er dan aku. Jiwa bela diri saya memiliki Ultimate Ice. Dan saya telah menekan api jahat di dalam tubuh Anda beberapa kali. Anda memperlakukan saya seolah-olah Anda adalah saudara perempuan saya sendiri, dan Anda mencintai dan merawat saya. Kami berpartisipasi dalam turnamen Akademi Master Jiwa tingkat lanjut kontinental bersama-sama, dan kami akhirnya meraih kejuaraan dan membela kehormatan Shrek. Anda adalah pemimpin tim kami, dan Andalah yang membawa kami menuju kejayaan tertinggi. Huo Yuhao? Shrek? Ma Xiaotao sepertinya mengingat beberapa hal. Tiba-tiba, dia mengambil langkah keluar dan langsung muncul di hadapan Huo Yuhao, meraih bahu Huo Yuhao dengan satu tangan. Huo Yuhao tidak mengelak, dan dia tidak menggunakan kemampuannya. Dia membiarkannya meraihnya sesuka dia, dan gelombang panas membakar mengalir ke dirinya dari telapak tangan Ma Xiaotao. Huo Yuhao bisa melihat api merah tua muncul dari tangan kanannya, dan pakaian di bahunya segera terbakar hingga hangus, lalu menjadi abu. Yang lebih menakutkan adalah kulit Huo Yuhao mulai terbakar, dan separuh tubuhnya kemudian menjadi merah tua. Tubuh Huo Yuhao dan Ma Xiaotao bersinar pada saat yang sama. Satu tubuh berkedip dengan cahaya hijau yang berkilauan dengan warna biru es yang samar, sementara yang lainnya beriak dengan cahaya merah tua. Udara di sekelilingnya mulai berputar dan berubah karena panas itu. Ultimate Ice dan Ultimate Fire, dua ekstremitas besar, dan dua tipe kekuatan jiwa tangguh yang saling bertentangan satu sama lain, bertarung satu sama lain di bahu Huo Yuhao. Ma Xiaotao memiliki kultivasi yang jauh lebih kuat daripada Huo Yuhao, tetapi karena alasan tertentu, api tertinggi miliknya tidak dapat berlanjut lebih dalam setelah memasuki tubuhnya. Kerangka kalajengking permaisuri giok es memperkuat kekuatan unsur Huo Yuhao. Dan dia juga telah mengasimilasi bagian dari kekuatan asal permaisuri salju dan permaisuri es, yang memungkinkannya untuk meningkatkan es tertingginya ke tingkat yang lebih tinggi. Kekuatan unsur Huo Yuhao masih melampaui kekuatan Ma Xiaotao. Bagaimanapun juga, api tertinggi Ma Xiaotao tidak cukup murni, karena ia juga memiliki unsur kegelapan, tapi Huo Yuhao masih meringis kesakitan dan kesakitan.
Pertarungan antara kedua ekstremitas ini masih terjadi di tubuhnya, dan Ma Xiaotao hanya perlu menamparnya dengan telapak tangannya jika dia ingin membunuhnya. Huo Yuhao bisa melepaskan diri dari cengkeramannya, tetapi dia harus membayar mahal, dan dia tidak bergerak karena dia tidak ingin meninggalkan kesempatan ini. Dia sangat jelas bahwa dia hanya memiliki kesempatan untuk menggerakkannya ketika emosinya masih dianggap stabil, dan dia tidak akan memiliki kesempatan sama sekali ketika emosinya menjadi kacau dan tidak teratur lagi. Mata Huo Yuhao yang berkilau dipenuhi dengan gairah dan emosi. Dan dia menahan rasa sakit yang hebat di bahunya dengan susah payah saat dia berseru dengan lembut, "Kakak, kakak." Tangan Ma Xiaotao yang memegangnya tiba-tiba menegang ketika dia merasakan ultimate ice-nya melawannya, dan dia hanya menatap Huo Yuhao dari jarak dekat. Cahaya di sekitar mereka, dengan mereka berdua di tengahnya, terpelintir. Alat jiwa pengintai ketinggian di langit tidak bisa melihat apapun, alasannya adalah karena seluruh wilayah ini berada dalam interferensi dan peniruan spiritual Huo Yuhao. Dua keterampilan jiwa jutaan tahun yang kuat digunakan bersama-sama, dan kecuali ada detektor termal di dekat tempat mereka berada, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Terlebih lagi, meskipun ada detektor termal di dekatnya, pertarungan antara Ultimate Ice dan Ultimate Fire yang terjadi di antara keduanya berarti tidak akan memakan waktu lebih dari 3 detik sebelum detektor termal tersebut meledak. "Kakak." Huo Yuhao masih memanggilnya, "Kamu adalah Yuhao." Semburat kesadaran akhirnya muncul di dalam api yang menari-nari di mata Ma Xiaotao. "Ya, ini aku, Yuhao." Huo Yuhao memanggil dengan lembut, "Tidak, kamu adalah musuhku." Api merah tua di dalam mata Ma Xiaotao menjadi lebih kuat, dan dia memberikan kekuatan sekali lagi dengan tangan yang masih memegang bahu Huo Yuhao. Huo Yuhao menggertakkan giginya, dan dia memanggil lagi dengan suara serak. "Saudari." Tangan Ma Xiaotao sedikit mengendur. Kulit di bahu Huo Yuhao telah terkelupas, memperlihatkan tendon dan daging di bawahnya. Life Gold milik Huo Yuhao memberikan energi kehidupan yang sangat besar kepadanya, namun bahkan Life Gold miliknya tidak dapat membantunya memperbaiki jaringannya di tengah perselisihan antara Ultimate Ice dan Ultimate Fire. Darah segar terus-menerus menguap saat energi kehidupan Huo Yuhao merembes. Air mata berkedip di mata Huo Yuhao yang berkilau. "Kak, tahukah kamu betapa aku sangat merindukanmu selama bertahun-tahun? Aku tidak punya keluarga, dan aku selalu memperlakukanmu seperti saudara perempuanku sendiri. Aku sudah menderita begitu banyak rasa sakit dan penderitaan selama ini, begitu lama setelah kamu menghilang tanpa jejak. Akhirnya aku menemukanmu, saudari. Jangan pernah tinggalkan aku lagi, oke?" Dia mengambil langkah ke depan saat dia berbicara sambil mengulurkan tangan kanannya ke pinggang Ma Xiaotao. Ma Xiaotao langsung mengangkat tangan kirinya dan memotong leher Huo Yuhao. Tepat pada saat itu, mata Huo Yuhao yang berkilau tiba-tiba berkobar ketika dia berteriak sekeras-kerasnya. "Kakak!" Tangan kiri Ma Xiaotao berhenti setengah kaki dari leher Huo Yuhao, begitu saja. Ultimate Fire terus menyala saat cahaya Ultimate Ice berdesir terus-menerus dari tubuh Huo Yuhao. Dia mengambil kesempatan ini, dan tangan kanannya akhirnya melingkari pinggang Ma Xiaotao sambil memeluk erat tubuhnya yang berkembang dengan baik.